So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. Everyone knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it have it for that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Hakim, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Ekonomi Industri yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Ma'ruf, SP, MSc, saya akan coba menjelaskan materi mengenai ruang lingkup ekonomi industri. Pastinya, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah industri ini. Industri merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama istilah revolusi industri 4.0 yang tentu tidak asing lagi di telinga kita. Bila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri diartikan sebagai kegiatan memproses sesuatu atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Namun, istilah industri ini sering rancu dengan istilah pabrik dan perusahaan, di mana ketiganya tentu saja berbeda. Di mana pabrik diartikan sebagai bangunan dengan perlengkapan mesin, tempat membuat atau memproduksi barang dalam jumlah besar untuk diperdagangkan. Sedangkan perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Singkatnya, industri merupakan kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis atau produk pengganti yang mendekati. Contoh, untuk memudahkan kita memahami arti industri ini, yaitu dikatakan industri makanan, lebih spesifik misalnya industri es krim. Maka yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk makanan berupa es krim. Misalnya, PT Campina, PT Unilever, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang memproduksi es krim. Ilmu ekonomi industri sendiri sudah ada sejak ekonomi mulai dikembangkan. Perkembangan pendekatan ilmu ekonomi industri yang murni didasarkan pada teori-teori mikro. Perbedaan mendasar antara ekonomi mikro dengan ekonomi industri adalah kajian struktur pasar yang dibahas. Jauh lebih sederhana pada kajian ekonomi mikro dibandingkan dengan ekonomi industri. Definisi ekonomi industri. Ekonomika industri merupakan ilmu ekonomi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, juga pengaruh konsentrasi perusahaan terhadap kondisi persaingan, pengaruh persaingan terhadap bunga, investasi, harga, dan inovasi. Terdapat dua elemen utama dalam ekonomi industri, yaitu elemen deskriptif dan elemen analitis. Elemen deskriptif menyediakan survei industri dan lembaga komersial lainnya untuk memberikan informasi tentang sumber daya alam, iklim industri, kondisi infrastruktur, pasokan, faktor produksi, kebijakan industri dan perdagangan, serta tingkat kompetisi di suatu wilayah dalam pelaku bisnis. Sedangkan elemen analitis terkait dengan kajian mengenai penentuan strategi atau kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis, seperti analisis pasar, penentuan harga, pemilihan teknik produksi, penentuan lokasi produk perusahaan, dan perencanaan investasi, perekrutan dan pemecatan pegawai, keputusan finansial, perusahaan, dan lain sebagainya. Ekonomika industri sangat penting untuk kita pelajari dan pahami, karena dengan memahami ekonomika industri, konsumen dan produsen dapat memahami fenomena yang terjadi di pasar dan menentukan strategi untuk meminimalkan risiko kerugian yang akan mereka tanggung akibat struktur dan perilaku pasar yang ada. Apalagi, aktivitas industri membawa efek yang luas bagi ekonomi nasional, seperti peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup ekonomi industri. Ruang lingkup kajian ekonomi industri menelaah struktur, pasar, dan perusahaan secara relatif lebih menekankan pada studi empiris, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur perilaku dan kinerja pasar. Kajian dalam ekonomi industri juga mencakup aspek seperti teori perusahaan, struktur persaingan, perilaku pasar, analisis kinerja, kebijakan pemerintah terkait industri, dan kebijakan perusahaan, serta berbagai aspek lainnya. Kemudian, kaitan ekonomi industri dengan mikroekonomi.
Teori ekonomi mikro pada umumnya hanya fokus membahas struktur pasar dengan sederhana seperti persaingan dan monopoli, sedangkan ekonomi industri membahas aplikasi-aplikasi penting dari pasar tersebut. Selain itu, mikroekonomi dan ekonomi industri memiliki ruang lingkup yang sama, yaitu produsen dan konsumen. Keduanya juga memiliki sifat yang sama, yakni bersifat ekonomi rasional, sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Berikutnya yaitu perbedaan industri dan perusahaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa industri dan perusahaan serta pabrik itu memiliki definisi yang berbeda. Industri merupakan kegiatan ekonomi memanfaatkan dan mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, sehingga menjadi barang yang bermutu tinggi dan bernilai ekonomis. Contohnya, industri kelapa sawit yang ada di Sulawesi Barat, yang mengelola kelapa sawit menjadi bahan baku minyak goreng. Sebagai oli atau pelumas, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lainnya yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Contohnya, perusahaan Kala Group yang merupakan perusahaan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Perusahaan ini bergerak di sektor otomotif, infrastruktur, energi, finance, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah revolusi industri 4.0, di mana kita akan mulai dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerjanya yang awalnya bergantung pada tenaga manusia atau hewan, akhirnya digantikan oleh mesin tersebut. Selain itu, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap yang sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu digunakan tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses memproduksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi, setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peran penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi pun dimulai. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan atau listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus.
Komputer yang dapat diprogramkan tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak memiliki perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 8.500 watt. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia selesai, di mana penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrat chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan juga semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya juga semakin canggih dan cepat. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Nah, inilah revolusi industri yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, bahkan diangkat menjadi salah satu topik dalam debat capres pada tahun 2019. Industri 4.0 ini adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Istilah Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada Industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber physics, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing, atau Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang ada. Yang memang perubahan seringkali diiringi dengan banyak dampak negatif dan menimbulkan beberapa masalah-masalah baru. Namun, perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan. Justru hal tersebut membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.